Kisah tentang lembaga pemasyarakatan seringkali menyisakan cerita miring. Namun kehadiran sosok yang satu ini, seorang sipir lapas selama 32 tahun menjadi saksi hidup dalam sebuah kehidupan di balik jeruji besi, mungkin patut kita apresiasi. Sebut saja Lanuli, pria 53 tahun asal Buton, Sulawesi Tenggara ini, yang sekarang duduk sebagai kasubsi registrasi di Lapas Kelas 2A Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rina Chandra, eksklusif hanya di Sosok. Perjalanan saya sebagai petugas lapas Tarakan, saya bermula dari mendaftar sebagai CPNS di Samarinda tahun 90. Kala itu untuk Kementerian Hukum dan HAM masih dengan sebutan Departemen Kehakiman. Supaya cita-cita saya terlaksana, walaupun saya lulusan SPG, tapi saya mengambil formasi golongan 1 dengan ijazah SMP. Persaingan waktu itu sangat ketat sekali, apalagi ada pada saat itu yang namanya dengan nepotisme, kedekatan sama siapapun sangat berpengaruh. Alhamdulillah waktu saya ikut tes tahun 90, saya dinyatakan lulus dengan lulus cadangan. Kenapa saya lulus cadangan? Bukan karena nilai tes saya yang tidak baik, tapi pada saat penentuan hasil tes itu, saya di saat rapat para panitia tidak ada yang mengenal saya, sehingga nilai saya baik, tapi kalau tidak diluluskan sayang, akhirnya saya lulusnya cadangan. Alhamdulillah setelah saya dinyatakan lulus cadangan di akhir tahun 90, masuk di tahun 91, saya dinyatakan lulus setelah ujian lagi, dan ada sebagai SK CPNS itu tahun 91, dan bahkan sampai ke tangan saya itu SK CPNS-nya bulan 6 tahun 1091. Pada saat saya diberitahu bahwa saya ada SK untuk formasi golongan 1 dan ditempatkan di Tarakan, hati saya sangat bangga sekali walaupun hanya golongan 1. Alhamdulillah sampai saat ini dengan kesabaran saya, akhirnya saya sampai juga di posisi seperti sekarang sebagai kasubsi registrasi di Lapas Kelas 2 Tarakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh, Ibu. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Lama sekali kayaknya saya nggak main-main ke lapas tengok Ya, Bu. Bapak ini. Lagi main catur? Lagi main catur, Oh, biasa iya. kalau lagi kegiatan sudah selesai di kantor, saya Santai ngisi lagi waktu Pak dengan ya? main catur. Oke. Pak Lanuli, saya banyak mendengar kabar juga tentang lapas Tarakan ini. Boleh kita sambil jalan ngobrol? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh. Oke, Ayo, baik. ikut saya. Ya.
Ya, Pak Lanuli, angka 32 tahun rasanya bukan waktu yang pendek ya. Oh ya, benar sekali. Ya, gitu. Banyak tugas yang Bapak lakukan di sini dalam konteks merawat, membina mereka, para warga binaan sampai menjadi seorang pribadi yang begitu berbeda dan bermakna begitu ya. Iya, iya. Sampai Bapak pernah cerita ke saya bahwa waktu itu ada pertanyaan yang unik. Bapak, kalau saya mau ingin tinggal di Lapas Tarakan atau di penjara di Lapas Tarakan, bagaimana caranya, begitu kan? Ya. Oh, ya. Apa yang membuat sampai ada stigma dan pertanyaan itu di luar? Oh ya, sebenarnya kemarin yang itu bukan masalah mau tinggal di lapas, tapi yang menyampaikan ke saya itu menyampaikan pertanyaan bahwa Pak, bagaimana caranya supaya bisa masuk penjara? Ya, dalam artian berarti karena sosok yang lulusan dalam tanda petik Lapas Tarakan ini mungkin menjadi sosok inspiratif bagi orang yang tadi bertanya kepada Bapak. Sebenarnya apa sebenarnya yang dilakukan oleh seorang Lanuli di dalam Lapas Tarakan ini? Sebenarnya kami bukan saya pribadi, tapi saya bersama petugas Lapas Tarakan berusaha kami membina warga binaan itu sudah supaya mereka menjadi lebih baik. Yang tadinya boleh dibilang mungkin tidak tahu atau kurang tahu, supaya mereka bisa memahami itu. Salah satu contoh yang tadi yang ditanyakan itu bahwa masih di awal tahun 2000-an ada warga binaan kami yang bebas itu dari sini, setelah di luar itu tetap melanjutkan sholat 5 waktunya. Nah, sementara yang ditahu sama tetangganya bahwa ini orang sebelum masuk penjara itu buta huruf dan tidak bisa mengaji sama sekali. Berkat lulus dari sini dia bisa ngaji, bisa sholat, bisa membaca, begitu kurang lebih. Iya. Itulah yang membuat tadi sampai ada pertanyaan unik begitu ya. Kepengen sekali namanya masuk dan dipenjara di Lapas Tarakan begitu. Saya juga sih sempat kaget dengan pertanyaan itu gitu kan. Setelah saya tanyakan masalahnya apa, baru penjelasannya itu baru saya paham bahwa dia iri sama yang tetangganya baru bebas dari penjara bisa sholat 5 waktu. Ya sementara sebelumnya jangankan sholat, baca Al-Quran aja tidak bisa. Oke, berarti ada edukasi yang Bapak lakukan bersama teman-teman di lapas sampai membuat sosok pribadi itu tadi berbeda dan berubah begitu ya. Saya dengar juga Bapak lulusan SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Nah, ini gimana ceritanya nih? Dari semula yang cita-citanya kepengen jadi guru, kok sekarang berubah menjadi gurunya para napi atau warga binaan begitu? Bagaimana perasaan Bapak? Ternyata kehidupan membawa Bapak ke satu tempat yang mungkin sebagian orang maknai sebagai tempat yang agak minor begitu, Bapak. Gimana? Itulah kadang saya selalu berbicara sama teman-teman bahwa saya bekerja itu salah jalan dari lulusan pendidikan. Karena saya lulus pendidikan saya Sekolah Pendidikan Guru SPG itu tahun 1989 di Buton. Tapi karena pada tahun itu saya tes guru tidak lulus, karena zaman dulu untuk menjadi seorang pegawai negeri itu kan paling tidak kita harus kenal siapa atau punya apa gitu kan. Karena kita ini namanya dari keluarga sederhana, dari keluarga petani. Bahkan saya lulus SPG aja sudah bersyukur. Karena saya sampai di sini karena tidak lulus ikut tes untuk menjadi guru di Kendari tahun 1989. Makanya dari Kendari saya kembali ke Buton dan memutuskan untuk merantau ke Samarinda. Dan kondisi itu mengantarkan Bapak masuk ke Lapas Tarakan hingga menembus angka 32 tahun begitu Pak ya? Benar. Oke, Bapak di Lapas Tarakan ini jumlah warga binaan yang saya sempat baca aslinya 477 ya Pak ya. Kemudian jumlah yang ada sekarang sekitar 1.600 dan itu saya rasa bukan satu PR yang mudah untuk mendampingin mereka bertumbuh kemudian
mengisi hari-harinya 1.600 Pak Lanuli. Nah, apa yang sebenarnya Bapak dan teman-teman lakukan ya terhadap mereka yang dengan tentunya berbagai macam karakteristik yang ada di sini? Apa kesan yang paling sampai dengan saat ini mungkin Bapak tidak bisa melupakan hubungan atau relationship dengan teman-teman yang 1.600 tadi Bapak? Ya. Memang benar bahwa kapasitas Lapas Tarakan ini hanya 477 orang. Tapi sampai dengan hari ini diisi sampai 1.600 orang. Yeah. Bukan hal yang mudah sebenarnya bagi sebagian orang, bahkan mungkin bagi orang lain, bahwa membina sebanyak itu pastilah banyak kendala dan rintangan. Ya, betul sekali. Tapi alhamdulillah kami di sini bersama di bawah pimpinan Kalapas, kemudian para seksi yang lain, kami menggunakan sistem pembinaan pendekatan kekeluargaan dengan berpayung pada aturan dan ketentuan. Jadi 1.600 hanya dengan petugas 80 orang, saya rasa tidak masuk akal kalau bisa kita mengamankan itu semua. Tapi nggak dengan punya rasa ketakutan gitu Pak, dengan jumlah yang sedemikian besarnya dan jumlah keterbatasan tenaga yang ada? Secara pribadi dan kami secara kalau umum untuk petugas Lapas Tarakan, rasa takut itu tidak ada. Saya katakan sekali lagi, kami rasa takut tidak ada, karena yang kami tanamkan di sini adalah rasa kekeluargaan. Makanya mungkin pada saat tadi Ibu datang ke sini atau sempat mungkin kalau belum sempat keliling, mungkin keliling-keliling Bu, bagaimana warga binaan kami itu menyapa atau melihat siapapun pada ramah-ramah. Itu bagian dari cara kami membina mereka. Karena memang stigma di luar yang namanya bicara lembaga pemasyarakatan selalu lebih cenderung miring begitu ya. Tapi setelah beberapa jam saya berada di sini, saya merasa juga nyaman dan tidak merasakan hawa ketakutan sebagaimana orang sangkakan di luar begitu Pak Lanuli. Ya, tapi itu tadi saya rasa itu bukan satu PR yang mudah. Mengasuh anak di dalam satu ruangan kelas dengan jumlah 30 sampai 40 aja susahnya setengah mati begitu. Apa ada strategi dari Bapak dan teman-teman di dalam untuk bagaimana caranya membuat mereka hari ke hari penuh dengan kedamaian, tidak ada tindakan anarkis dan sebagainya? Apa yang sudah dilakukan di sini? Yang kita lakukan di sini adalah bagaimana kita membina mereka dengan berpijak pada ketentuan yang ada. Arahan pimpinan dari atas sangat penting. Bagaimana membina mereka itu terutama adalah pelayanan maksimal, hak-hak mereka itu kita berikan sesuai ketentuan. Karena dengan hak-hak mereka itu pasti mereka berbuat baik, tidak ingin membuat masalah, karena apabila mereka membuat masalah, hak-haknya akan berkurang. Contohnya remisi, kemudian pengurusan pembebasan bersyarat. Karena apalagi ketentuan undang-undang sekarang, salah satu syarat yang sangat dipermudah adalah mereka berkelakuan baik. Ya, ada salah satu syarat di Undang-Undang Pemasyarakatan 2022, mereka berkelakuan baik itu syarat untuk menjadi pengurusan pembebasan bersyarat. Supaya dapat remisi tadi. Itu yang mereka jaga, jangan sampai bikin masalah, karena hak itu bisa hilang. Jadi koridor undang-undang itulah yang mengamankan teman-teman di lapas untuk artinya semua safe berada di sini safe, gitu ya. Oke, saya sempat ngobrol tadi di luar dengan beberapa rekan binaan. Mereka kenal sosok Lanuli begitu ya. Dan mereka mengatakan bahwa Pak Lanuli tidak hanya sebagai ayah, saudara, teman, bahkan ada sebutan abah. Sampai seperti itu Pak Lanuli. Apa sebenarnya sih yang apakah Bapak mungkin hampir 24 jam luangkan waktu untuk di sini untuk berdekatan dengan mereka sampai mereka merasakan satu kenyamanan begitu bercerita apapun terhadap Pak Lanuli?
Jadi mungkin itu juga kali yang nggak terasa bikin 32 tahun. 32 tahun ya Pak ya. Ya. Karena saya secara pribadi, saya tidak pernah merasa petugas. Oke. Ada perasaan sedih Pak? Yang mungkin selama 32 tahun bukan waktu yang pendek ya. Ya, Ketika mereka harus mencurahkan isi hatinya kepada seorang bapak, ayah, dan abah. Mereka sendiri mungkin tidak terlahirkan mau dan rela berada di betul. sini. jadi Apa yang Bapak bisa bagikan di situ terhadap mereka? siapapun sih nggak ada yang kepingin masuk sini. Bahkan saya selalu berusaha membuat mereka merasa damai di sini. Bahkan tugas saya di sini bukan saja sebagai petugas, tapi apa yang seperti Ibu bilang, bahwa kadang-kadang kita harus seperti jadi orang tua kan seperti itu. Kisah sedih apa yang kira-kira sering mereka bagikan ke Pak Lanuli, dan Bapak tentunya sebagai orang tua tidak boleh menampakkan rasa sedih itu di mata mereka. Dan itu saya rasa bukan satu PR yang mudah begitu ya. Yang kadang-kadang yang selalu mereka keluhkan itu adalah, dan itu nasihat saya juga memang, di saat kita di luar sana pasti banyak teman, tapi di saat susah tidak ada teman. Ya, seperti pepatah mungkin mengatakan sahabat sejati adalah orang yang hadir di saat kita sulit. Dan Bapak mengambil porsi sebagai sahabat sejati bagi para warga binaan. Alhamdulillah, mungkin saya sedikit agak sedih, tapi ya inilah pribadi saya di sini ya. 32 tahun itu sebenarnya bukan rentang yang mudah untuk di Lapas Tarakan. Tapi saya juga sih tidak mau pindah, makanya saya ditawarin pun saya tidak mau pindah. Gitu. Menarik nih. Saya juga dengar nih, Bapak katanya sempat dapat kenaikan jabatan begitu dan dipindah ke salah satu lapas di Kalimantan Utara, tapi Bapak menolak karena atas dasar kecintaan Bapak terhadap institusi Lapas Tarakan. Apa sebenarnya sedang bergejolak di perasaan seorang Lanuli ini? Sebenarnya sederhana sih. Saya sederhana karena saya dari golongan 1, kemudian berubah ke golongan 2, kemudian sampai di golongan 3. Itu sebenarnya saya tidak pernah mimpi. Bahkan untuk menjadi kasubsi registrasi saja, saya tidak pernah mimpi. Bahkan pada saat saya ditawari, saya sempat menolaknya. Nggak pernah membayangkan begitu Pak ya sama sekali gitu ya? Karena waktu saya ditawarin ke lapas untuk jadi kasubsi registrasi itu sempat saya menolak dengan alasan saya tidak punya kemampuan untuk menjadi kasubsi registrasi, tapi pendidikan saya juga bukan S1, saya hanya selevel SMA. Tapi ke lapas pada waktu itu menyampaikan ke saya bahwa saya tidak butuh pangkat tinggi, saya tidak butuh pendidikan tinggi, tapi saya butuh orang yang mau bekerja. Nah, setelah saya ditunjuk jadi PLT Kasubsi Registrasi 2019, kemudian saya dilantik, malah di 2020 mulai ada penawaran supaya saya dipindah ke Nunukan, dan yang minta ini langsung pejabat dari Nunukan juga. Pingin saya membantu dia di sana, ceritanya seperti itu, untuk jadi kasih di Nunukan. Tapi saya bilang saya kalau untuk Nunukan jadi kasih, saya mohon maaf saya tidak bisa karena saya sudah bersyukur dengan jabatan yang ada sekarang. Karena saya masih menginginkan lebih tinggi lagi, berarti betul-betul saya tidak bersyukur dengan apa yang saya miliki. Jadi saya malah alhamdulillah dengan keadaan sekarang. Mungkin Ibu termasuk melihat mungkin keadaan sekeliling sini. Bahkan saking cintanya saya sama lapas kelas 2 Tarakan, sampai saya digelarin tukang bangunan kantor. Nah, itu dia.
Mungkin kalau semua bahan-bahan yang ada di sini yang sudah Bapak pernah buat bisa bicara, sidik jari Bapak mungkin tertempel semua di semua. Kenapa mungkin, Bapak sampai sebegitu? Kan bisa aja nih lapas menyewa satu vendor begitu ya untuk membuat satu ya bangunan atau mungkin sarana taman dan sebagainya. Tapi Bapak, mohon maaf, jabatan Bapak juga bukan jabatan yang rendah begitu, yang harusnya Bapak duduk manis di belakang meja dan sedikit lebih terhormat, tapi Bapak memilih untuk turun ke lapangan, bahkan mengerjakan pekerjaan tukang dalam tanda petik. Memang ini, jadi cerita itu sebenarnya bukan sekarang, bukan waktu sekarang. Kemudian juga kalau Ibu pernah dengar bahwa saya jarang pulang kantor itu bukan juga cerita sekarang. Okay. Karena dari tahun 91 itu sejak saya dinas memang sudah seperti itu. Saya jadi tukang, Ibu tahu sendiri bahwa kehidupan pegawai itu sebenarnya seperti apa. Dari tahun 90 sampai tahun 2000-an itu seperti apa. Maka untuk memenuhi kebutuhan ibaratnya di luar gaji, kita mencari cara penghasilan di luar gaji, Tambahan tapi dengan ya? tambahan itu dengan yang halal. Okay. Teman-teman saya dulu banyak yang ngojek, mungkin masih dulu Ibu tahu zaman masih banyak ojek, banyak ngojek. Saya di tukang bangunan. Bahkan saya di saat saya menjadi kuli bangunan, saya di tukang bangunan, teman-teman saya banyak yang kuliah di Borneo. Jadi sambil pegawai ada yang kuliah, saya sambil pegawai saya kerja bangunan. Bahkan kami sering bercandaan, ada yang sekolah, ada yang kerja bangunan. Sekarang ilmu siapa yang bermanfaat setelah pensiun, kan bahasa candanya kan seperti itu gitu kan. Bahkan mungkin banyak cara yang mudah untuk punya kocek tebal, seperti kita dengar ya di lapas-lapas yang lain, seorang sipir bisa, mohon maaf, punya rumah sakit, punya mobil mewah dan sebagainya, bahkan flexing di media sosial begitu. Pak Lanuli sebenarnya punya potensi untuk melakukan itu, tapi saya melihat kesederhanaan Bapak ini lebih dominan dan Bapak memilih jalur yang menurut Bapak tadi halal begitu ya. Ada semacam moto atau filosofi yang menguatkan Bapak untuk Lanuli harus berada pada jalur kebaikan dan kebenaran. Apa itu Pak? Sebenarnya prinsip hidup saya sederhana dan moto termasuk pesan saya sederhana sebenarnya Bu, bahwa kita lahir dan mati itu sama, kita tidak membawa apa-apa. Mungkin masih untung orang mati ya dapat kain kafan, orang lahir kan telanjang, kalau mati masih bisa kain kafan. Yang kedua, seberapa apapun kita memiliki materi, sebanyak apapun kita memiliki materi, itu tidak akan bisa kita menyogok malaikat untuk bisa masuk surga. Jadi ngapain harus mengejar yang berlebihan? Saya rasa adil lah kalau sekarang saya bersyukur dengan apa yang saya dapat sebagai kasubsi registrasi. Negara telah memberikan kita gaji yang memang kalau ukuran mau jadi kaya kan pegawai bukan dituntut untuk jadi kaya. Tapi kalau kita bersyukur dan sederhana, tidak ada pegawai yang mati kelaparan. Saya rasa itu. Super sekali Pak Loni. Pak Loni, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol panjang. Saya pingin Bapak ajak saya jalan-jalan untuk melihat karya-karya Bapak yang selama ini sudah Bapak buat. Ya, mungkin gimana Pak? Silakan. Mengenai beliau adalah sosok yang sangat kebapakan untuk kami. Dalam hal ini beliau bukan melihat kami itu sebagai seorang yang bersalah ataupun narapidana. Beliau menganggap kami itu sebagai anak.
Oke. Apa Adik. yang beliau lakukan sampai dengan Bapak punya satu kesimpulan Yang paling seperti itu? pertama, ini mungkin secara pribadi saya, Hmm. tapi mungkin hampir semua juga mengatakan seperti itu. Hampir seluruh lapas yang ada di Indonesia ini, Mhm. itu kalau antara seorang petugas dengan narapidana itu ada kesenjangan yang sangat besar. Oke. Tapi beliau membuat kesenjangan itu hampir-hampir tidak ada. Hmm. Yang pertama, sifat beliau yang kebapakan mengayomi kami. Mhm. Bahkan dalam hal yang bersifat pribadi pun beliau siap menjadi tempat kami untuk mengadu. Curhat begitu Pak ya? Ya, beliau menerima kami dalam konteks bahwa kami ini adalah anak, adik, saudara. Bukan sebagai seorang napi atau seorang yang bersalah di mata hukum. Ada kejadian yang mungkin sampai dengan saat ini sangat membekas bagi Bapak tentang apa yang beliau lakukan, apa kira-kira? Saat pertama kali saya bertemu dengan beliau, Mhm. itu saat pertama kali saya bertemu dengan beliau, ada ucapan beliau yang sampai sekarang itu membekas di hati saya. Iya. Kalian masuk ke sini itu bukan karena kami panggil atau kami undang, Oke. tetapi kalian masuk ke sini karena kalian memang layak bersama kami dan mau menjadi lebih baik bersama kami. Oke. Super sekali. Saya merinding Pak sampai mendengarkan tadi. Jadi memang kalau untuk sosok beliau hampir saya pribadi bisa menjamin Bu Hmm. bahwa di mata kami para warga binaan Mhm. beliau adalah seorang bapak, kakak, saudara dan teman. Yang begitu mengayomi gitu ya. Dalam segala hal, baik itu dalam hal yang bersifat mungkin pembinaan karena beliau memang berkecimpung di pembinaan Iya. kepada warga binaan, tetapi bukan hanya dari sisi situ saja, bahkan hal-hal yang bersifat pribadi. Mungkin ini hal yang kecil mungkin di mata orang banyak, tetapi bagi kami yang ada di dalam sini, saat seorang petugas menyapa kami seperti seorang saudara dan menanyakan kondisi kami terlebih dahulu, apakah kalian sudah makan, apakah kamu sehat, Iya. itu sesuatu yang sangat luar biasa, Bu. Bahkan dibanding dengan uang yang dia berikan, seandainya itu uang, Tidak perhatian seperti ini sudah tidak mengalahkan nilainya daripada bahkan keadaan. mengalahkan nilai daripada uang bagi Oke. kami, karena jujur seluruh 100% narapidana itu membutuhkan Oke. perasaan seperti ini, bahwa kami itu manusia yang ingin berubah. Jadi beliau begitu, tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman lapas yang di Blok Pria bahwa beliau itu hadir seakan-akan seperti bapak, Iya, kemudian selalu orang tua mengingatkan dan sebagainya. selalu. Yang ibu-ibu rasakan juga Iya, seperti sama, itu, iya. sama. Oke. Apalagi yang paling membekas yang beliau lakukan terhadap terutama teman-teman di Blok Wanita ini? Harus memperhatikan gitu masalah kepengurusan, kebebasan, jadi peduli banget. Jadi kalau ada masalah ibu Iya. dengan serta-merta langsung melapor ke Pak Nulis dalam Ya waktu pengurusan gitu. tidak terlalu lama segera selesai begitu kan? Iya. Oke. Sebelumnya apakah memang pernah ada sosok lain yang juga seperti beliau atau mungkin beliau ini hanya Alhamdulillah ya, selama saya di sini tuh beliau itu bukan bilang kita yang datang, Oke. malah beliau yang datangin kita gimana. Terus baru kalau sudah beliau datang itu kita pada nyerang gitu, mau tahu apa gimana. Oh jadi dikerumunin Iya. gitu ya. Iya. Jadi dia kayak artis itu malah Iya, saking orang seneng gitu ya. Berbaur, Ya berbaur saking gitu. enak gitu, nyamannya gitu ya, kita pun mungkin karena juga merasa seperti orang tua ya, kita tuh asik gitu ngobrolnya. Jadi nggak mesti kita harus ke kantor nanya-nanya ini. Tidak Justru malah formal beliau, begitu ya. padahal walaupun beliau kita tahu punya Iya, jabatan punya yang jabatan, tinggi iya. begitu ya. Jadi beliau ya justru datang ke ibu-ibu di sini. Tadinya perlu sama siapa, jadi kita sekalian nanya-nanya apa gini-gini, alhamdulillah direspon dengan baik. Jadi kita ya sudah senang lah dengar informasi-informasi yang kita mengharapkan. Oke. Dari dulu sampai sekarang memang Tidak berubah begitu ya. Ini sawi, Pembibitan. ini sawi. Oh sawi itu. Oh